Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada. Kembali jumpa lagi bersama kami, Solidio Gratia. Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Melalui pujian ini kiranya Tuhan dipermuliakan. Lagu ini berjudul Kuasa Doa. Kiranya kuasa doa menjadi satu kenyataan bila iman kita teguh kepada Dia. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus yang baik memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Hendaklah dirimu berdoa di dalam pergumulanmu, karena bila kau yakin dan percaya, Yesus kan mendengarkanmu. Nyatakanlah dalam doamu, bila kau sakit dan menderita, serahkan semua beban hidupmu pada Yesus, Dia akan menolongmu. Kuasa doa akan terjadi bila imanmu teguh padanya. Kuasa doa akan terjadi bila kau hidup kudus di dunia. Dengan doamu yang tertuju padanya, dengan doamu Dia akan menjawabnya. Dengan doamu di dalam namanya ada kuasa, ada kuasa yang dapat menyembuhkanmu. Katakanlah dalam doamu, bila kau sakit dan menderita, serahkan semua beban hidupmu pada Yesus, Dia akan menolongmu. Kuasa doa akan terjadi bila imanmu teguh padanya. Kuasa doa akan terjadi bila
kuasa yang dapat menyembuhkanku. Ada kuasa yang dapat menyembuhkanmu. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini, bila ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit, katakanlah kepada Tuhan bahwa di dalam namanya ada kuasa. Untuk itu, percayalah kepada Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang mampu dan mendengarkan doa-doa kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dan puji dalam Kristus Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengar firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik bertekunlah dalam doa. Dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini adalah Minggu Rogate. Bahasa Latinnya rogatio atau rogatum. Artinya berdoa, meminta atau memohon kepada Tuhan Allah. Apa sebenarnya hakikat doa? Mengapa ada orang yang sangat susah untuk berdoa? Baik doa pribadi, apalagi doa di depan umum atau doa syafaat. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita belajar. Pertama, memahami apa itu doa. Doa adalah alat penghubung komunikasi kita kepada Allah. Berkomunikasi kepada Allah tidaklah harus memakai kata-kata yang puitis, yang indah didengar, dengan polesan-polesan kata-kata yang memukau. Berdoa sama seperti kita meminta kepada orang tua kita dengan penuh mesra namun hormat. Kata doa biasa diartikan dengan suatu permohonan yang disampaikan kepada Allah.
1. Kata doa atau permohonan diterjemahkan dengan desis yang digunakan untuk suatu permintaan. Memohon atau meminta dikarenakan adanya perasaan yang dibutuhkan. Kita akui bahwa kita tidak dapat menapaki atau menjalani kehidupan ini dengan sendiri. Kesadaran akan kelemahan manusia inilah merupakan dasar dari cara kita untuk mendekati Allah. 2. Doa diterjemahkan dengan kata prosoihe, yakni yang langsung dialamatkan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, atau ke alamat yang salah seperti datang memohon kepada orang pintar, paranormal, atau juga kepada dukun. Jadi alamatnya langsung kepada Allah karena ada kebutuhan khusus atau tertentu yang hanya dapat dipenuhi oleh Allah. Seperti meminta pengampunan yang hanya dapat dianugerahi Allah saja. Itu sebabnya doa-doa Kristen diselesaikan atau ditutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 3. Doa diterjemahkan dengan entoexis, diterjemahkan dengan permohonan. 2 kali ya diterjemahkannya. 3. Doa diterjemahkan dengan entoexis, yakni permohonan. Kata ini berarti menemui atau berjumpa dengan seseorang. Kemudian berkembang menjadi melakukan pembicaraan akrab dengan seseorang. Dan akhirnya mendapatkan makna khusus, yaitu memasuki hadirat raja dan mengajukan permohonan kepadanya. Arti terakhir ini berbicara banyak mengenai doa bahwa jalan kepada Allah tetap terbuka dan bahwa kita berhak untuk mengajukan permohonan kepada Dia yang adalah Raja. 4. Kata Eucharistia diterjemahkan dengan ucapan syukur. Doa tidak hanya berarti memohon sesuatu kepada Allah, tetapi bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang telah diberikan. Begitu banyak di antara kita berdoa untuk mengeluh, padahal seharusnya untuk bersyukur. Epictetus bukanlah orang Kristen, tetapi seorang filsuf Stoa. Ia berkata, sebagai orang tua kurus yang pincang, apakah yang dapat aku lakukan kecuali memuliakan Allah? Kita berhak membawa segala kebutuhan kita kepada Allah, namun kita juga wajib bersyukur kepadanya. Kita harus tahu bahwa Allah itu hanya sejauh doa. Dia dekat, sangat dekat dengan kita, hanya sejauh mulut dengan telinga. Kita ucapkan dan memohon dalam doa, pasti Allah mendengar. Bahkan di dalam hati yang belum kita ucapkan pun Allah sudah tahu. Itu sebabnya dalam doa sebenarnya Allah dulu yang kita dengarkan. Apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Baru permohonan kita didengarkan. Doa harus sampai ke tahap coram Deo, yakni berdiam diri di hadapan Allah untuk mendengarkan suaranya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, jadi doa itu adalah ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita untuk menjalani dan menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Sehingga kita harus bergantung kepada Allah.
Allah lah yang berotoritas penuh atas hidup kita. Berdoa adalah mempersilahkan Yesus memasuki hati kita agar Dia bertindak dalam kehidupan kita. Glenn Clark menulis, masalah terbesar dari doa adalah bagaimana mengizinkan dan membiarkannya mengalir kepada Allah dan Dia menjawab dengan caranya. Jadi sebenarnya Allah menjawab semua doa kita dengan ya, tidak, atau tunggu dulu dong. Sabar ya. Artinya Allah akan menjawab dan memberikan solusi bagi kita sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita. Semua itu harus sesuai dengan kehendak Allah dan Allah menjawabnya sesuai dengan waktunya, waktu Allah. Yang kedua, berapa lamakah kita berdoa? Kapan dan di mana kita berdoa? Kita semua diberikan jatah yang sama oleh Tuhan dalam sehari 24 jam, 1440 menit, dan 86.400 detik yang kita lalui. Lalu berapa waktu yang kita sisihkan untuk berdoa? Orang-orang Yahudi dan Kristen Ortodok 3 hingga 7 kali berdoa dalam sehari. Orang Muslim berdoa 5 kali dalam sehari. Daniel melakukannya 3 kali dalam sehari. Masih banyak lagi mereka yang melakukannya dengan keteraturan waktu yang telah ditetapkan. J. Arthur Rank adalah seorang tokoh bisnis terkenal. Di gedungnya ia memiliki elevator yang langsung menuju kantornya, tapi ia tidak menggunakannya. Dia lebih suka menggunakan tangga dan menyebutnya sebagai tangga doa. Pada pagi hari ketika dia naik tangga itu, dia berdoa memohon bimbingan Tuhan pada setiap langkah yang diambilnya pada hari itu. Ketika dia meniti anak tangga itu satu demi satu, dia mengucapkan doanya. Akhirnya dia sampai ke puncak dengan kebijaksanaan, hikmat, kedamaian, dan kekuatan penuh untuk hari itu. Mungkin Anda tidak menemukan anak tangga seperti Arthur Rank, namun Anda punya anak tangga yang lain. Saat mengantri belanja, menunggu lampu merah menjadi hijau, berjalan kaki menuju tempat bis Anda menunggu, sewaktu makan siang, bahkan di toilet pun Anda punya kesempatan menaiki tangga doa. Temukanlah tangga doa Anda dan langkahkan setapak demi setapak hingga terus naik bersama Allah. Jadikan doa sebagai gaya hidup Anda setiap hari. Disitulah kita akan mendapatkan kesegaran dan kekuatan yang selalu baru. Jadi orang Kristen berdoa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Anytime, anywhere. 4. Bagaimana cara kita berdoa? Bagaimanapun sikap kita berdoa, silahkan. Mau duduk, mau tiduran karena sakit, tidak mengapa. Tapi ada saja orang berdoa dengan posisi tiduran. Karena sudah letih dari perjalanan atau dari pekerjaan. Hingga aminnya sampai besok pagi. Itu pun karena jam bekernya sudah berbunyi. Apakah kita sedang dalam perjalanan membawa kendaraan? Berdoalah dalam hati. Namun jika kita di gereja atau bersekutu dalam ibadah, berdoalah dengan sikap yang benar.
jangan lagi pegang handphone atau buka bukunya atau berbicara terus dengan temannya dan lain sebagainya. Silahkan kalau mau berdoa melipat tangan kah, angkat tangan kah, buka mata kah, atau tutup mata, silahkan. Bagaimana kebiasaanmu yang kamu terima dari gerejamu. Namun jangan sampai seperti orang munafik. Kata Yesus, mereka berdoa dengan doa-doa yang panjang. Mereka berdoa di pinggir atau tikungan jalan raya, di depan umum, agar mereka dilihat dan dipuji oleh orang lain bahwa mereka sedang menjalankan syariat agamanya. Kata Yesus, jika kamu mau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Kalau kita mau berdoa, kata Yesus, berdoalah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu adalah roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sudah panjang lebar kita membahas untuk memahami mengenai doa, ya. Di dalam perikop Yakobus 5 ayat 13 sampai 18 ini, kata Yakobus, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, yakni mengalami kesulitan, kemiskinan atau kesusahan, baiklah orang itu mencari kekuatan dari Allah melalui doa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Juga jika kita dalam keadaan sakit, kita boleh menangani penyakit dengan minta dukungan doa dari penatua atau pemimpin gereja atau hamba Tuhan. Karena itu juga sudah menjadi tugas para gembala dan pemimpin gereja. Perikop ini seringkali dijadikan pegangan bagi seseorang kalau ingin minta sesuatu kepada Tuhan dalam doanya. Bukankah doa itu bila didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya, jadi semestinya apa yang kita mintakan pastilah terkabul. Tapi tunggu dulu, orang sering hanya memperhatikan bagian akhir ayat ini. Maklumlah karena semua orang ingin doa mereka terkabul. Mereka sering melupakan bagian depannya, yaitu doa orang benar. Coba kita renungkan, sebetulnya ada tidak orang yang layak dan pantas disebut sebagai orang benar? Kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah orang yang dibenarkan, dianugerahi keselamatan oleh Allah melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jadi banyak yang bertanya, kok saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh agar ketemu jodoh, tapi tak ketemu juga, agar cepat dapat kerja. Sudah lama berdoa, tapi tidak dikaruniakan anak. Dan doa-doa itu seolah-olah belum dijawab. Atau sakit yang hingga menahun gak kunjung sembuh juga. Maka kita akan mempersoalkan kepada Tuhan, bagaimana sih Tuhan? Walau kita orang berdosa, apakah Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita? Perlukah kita mengaku dosa kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Ini dia kata Rasul Yakobus, jika kita sakit, panggillah penatua atau hamba Tuhan. Karena dulu belum banyak para medis dan teknologi canggih seperti sekarang, ya. Untuk apa? Untuk mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagai orang percaya kita jangan pernah mengandalkan hal-hal yang bisa memberhalakan benda. Banyak orang percaya dengan minyak urapan yang dibeli atau dibawa dari tanah suci, tanah negara tertentu dianggap suci,
karena ada banyak tokoh-tokoh agama di sana, apakah itu dari Israel, dari Yerusalem, atau dari Mesir, ataupun dari Tiongkok dan lain sebagainya. Anehnya, kini orang percaya dengan minyak urapan itu memberikan kesembuhan bagi penyakitnya, katanya. Ingat, bukan minyak urapan yang menjadi kata kunci, tapi di dalam nama Tuhan. Apapun yang kita pakai, mau obat dokter, obat herbal, minyak, jus, atau jamu, atau bahkan air sekalipun, itu semua itu sebagai media Tuhan bagi kita. Dan ada yang sembuh, ada juga yang tidak sembuh. Apalagi kalau pergi ke dukun, gak bakalan sembuh. Kalau kita sembuh, bersyukurlah kepada Tuhan. Berarti kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan lagi. Lebih heran lagi. Akan tetapi kalau kita mati gak sembuh, bukan berarti kita tidak beriman. Itu berarti bahwa memang semua orang pasti mati. Kata Paulus, hidup atau mati pun kita adalah milik Tuhan. Maka hidup atau mati pun kita harus di dalam beriman kepada Tuhan. Berbahagialah kita. Ya oke, tadi melalui minyak yang dioleskan oleh penatua atau hamba Tuhan. Sekarang jika penyakit itu tidak sembuh karena dosa, maka yang perlu kita lakukan adalah introspeksi diri. Yang kita lakukan adalah datang dan memohon pengampunan dari Tuhan dan sesama kita itu. Mungkin orang itu telah kita sakiti melalui perkataan ataupun perbuatan kita yang membuat dia rugi, membuat dia menderita, ataupun kehilangan yang berharga dari dirinya. Dengan demikian, Tuhan mengasihaninya dan orang itu dibenarkan dan doa didengarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Yakobus katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang yang berdosa itu sudah diampuni dan dibenarkan oleh anugerah kasih Allah itu sendiri. Maka orang itu menjadi dekat dengan Allah. Doa itu membuka jalan bagi kehidupan penuh dengan Roh Kudus. Doa itu menolong mereka mengalahkan iblis, menuntun mereka kepada persekutuan dengan Allah, memuliakan Allah dengan pujian dan ucapan syukur. Jadi sama seperti Elia adalah seorang yang beriman bahwa dengan berdoa kepada Allah agar tidak mendatangkan hujan selama 3,5 tahun. Dia percaya bahwa doa orang yang benar memang dapat mengubah keadaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, penyair himne James Montgomery mengatakan bahwa doa itu penyair himne James Montgomery mengatakan bahwa doa itu ibarat nafas orang Kristen. Ulang ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, penyair himne James Montgomery mengatakan, doa itu ibarat nafas orang Kristen. Sama seperti bernafas, tentu saja tidak boleh sekalipun dihentikan. Jika kita ingin tetap hidup, demikian dengan doa. Tanpa doa, kehidupan rohani kita juga akan mati. Saat berdoalah kita menyampaikan ke dalam hadirat Tuhan segala perkara yang kita tanggung, di mana kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika itu kita bawakan dalam kehadirat Tuhan, maka Ia pun akan melegakan jiwa kita. Beban kita pun akan ringan. Itu sebabnya doa harus sampai ke tahap coram deo. Berdiam diri di hadapan Allah untuk mendengarkan suaranya dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kehendaknya yang terjadi.
Dr. Don Carson menulis, yang terpenting adalah kita orang-orang percaya hidup dan bernafas dalam atmosfer yang berpusat kepada Allah, berpusat kepada Injil. Ini akan mendorong kita untuk berlutut dalam doa dan mendorong kita untuk terus memperbaiki hidup kita, gereja kita, dan dunia kita sesuai dengan firman Allah. Adalah kesempatan hari ini saat masih bernafas kita menghirup dan menghembuskannya, lalu mewujudkannya dalam doa. Maka tetaplah kita bertekun dalam doa, bahwa doa itu adalah kebutuhan. Martin Luther mengungkapkan sebuah ungkapan ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Maksudnya adalah untuk melakukan semua aktivitas mulailah dengan doa. Andalkan Tuhan, mintalah agar Tuhan senantiasa mendahului kita dalam setiap aktivitas kita. Oleh karena itu, tetaplah bertekun dalam doa-doa kita. Jangan pernah katakan lagi, saya tidak bisa berdoa, sehingga pada saat ada pertanyaan atau ibadah rumah tangga, tuan rumah kabur atau sengaja nggak pulang, atau jemaat yang takut disuruh mimpin doa, akhirnya dia berencana terlambat untuk datang dan atau tidak mau datang lagi. Mari kita belajar berdoa agar doa-doa kita semakin dewasa. Jangan kita biasakan seperti seorang anak terus menangis untuk meminta sesuatu kepada orang tuanya. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha peduli. Sebelum kita meminta, Dia sudah tahu. Ada pernah seorang bapak atau suami yang dimintakan oleh istrinya untuk memimpin doa makan. Karena selama ini hanya istrinya saja yang memimpin doa. Akan tetapi ketika saatnya untuk berdoa, si ibu mengatakan agar suaminya itu yang memimpin. Lalu dengan senang hati si bapak ini berdoa, dan doanya dalam bahasa Batak. Met awon ban ias rohakon sasada ho Yesus dongaku toktong. Demikianlah doanya. Ini sesuatu hal yang sangat lucu. Orang dewasa tapi doanya doa anak kecil, doa anak sekolah minggu. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, apapun doa kita, hati kita, Tuhan tahu. Dan mari kita serahkan segala sesuatu kepada Allah. Maka penuh dengan iman, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan memberkati dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, sabarlah menunggu jawaban dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, tetaplah bertekun dalam doa dan jangan pernah jemu-jemunya. Kiranya nyanyian pujian dan firman Tuhan hari ini menjadi rema dan berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, serta sukacita bagi kami menikmati hari yang baru. Dan kami diperkenankan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami
menjadi pedoman untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan bagi kami ke depan. Berkati seluruh pendengar pada saat ini, apapun dan bagaimanapun keadaan mereka, suka ataupun duka, baik dalam sakit penyakit, menunggu pekerjaan, mencari jodoh, dan menyelesaikan studi, apapun yang menjadi pengharapan orang-orang percaya padamu, mari Tuhan, Kau berkati kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Biarlah Tuhan, Kau dengarkan doa kami ini. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, supaya itu tidak menjadi penghalang untuk kami dapat menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.